Pra itu update kelulusan kamu di PSB jalur prestasi. Oh, ya. SMA ini mungkin seperti apa sih, mungkin bisa berbagi sedikit prestasi kamu sendiri di sekolah. Yap. Jadi sebenarnya aku tuh lupa kalau pengumuman jalur prestasinya tuh sebenarnya kemarin. Nah, terus habis itu aku tuh temanku ada yang ngomong, ada temanku juga yang sekolah yang sama aku yaitu lab school ya. Jadi temanku tuh ngomong, "Nah, mau masuk?" Apa? Ayo Om, ayo sini boleh kalau mau masuk Masalah mah. pendidikan ya? Iya. Nah, aku dulu. Jadi aku mau cerita dulu. Nah, jadi ada temanku namanya tuh Radit. Nah, dia tuh juga sekolah di lab school. Nah, tadi baru hari ini tuh dia ngomong ke aku, "Rel, gimana lu lulus nggak?" Nah, itu aku baru ingat kalau ternyata kemarin tuh udah ada pengumumannya. Aku langsung hubungin Om Rais, "Gimana Om, aman?" Dan ternyata lulus. Kece. Gimana Om ini kemarin update status juga di IG perihal kelulusan lewat jalur prestasi sendiri Ya. sebagai orang tua di Jakarta sendiri, Mas? Ya sekarang saya memang mendaftarkan Farel lewat jalur prestasi ya, karena dia punya prestasi yang bisa untuk saya daftarkan. Nah, alhamdulillah hari ini pengumumannya saya cek tadi sudah lulus. Mungkin setelah lulus SMP nanti dia akan bersekolah di Lab School Cibubur insyaallah. Pemilihan sekolahnya mungkin alasannya pertimbangannya. Kenapa saya milih Lab School? Karena kan Lab School ini kan internasional. Jadi saya ingin Farel ini semakin berkembang. Karena apalagi Farel kan sudah bekerja sama dengan label Malaysia yang akan yang sudah mengontrak kita di itu 3 negara. Jadi dia harus lebih cerdas, lebih smart. Bahasa Inggrisnya harus bagus. Siapa tahu nanti ada pertukaran. Mereka juga ada program pertukaran pelajar di Perancis, Belanda dan beberapa negara lainnya. Jadi saya ingin Farel ya lebih berkembang, semakin berkembang. Om, yang diajukan apa saja sih Om untuk bisa dapat jalur prestasi ini untuk SMA sendiri? Yang saya ajukan yang pertama yaitu Farel ini pernah menyanyi di Istana Negara. Mungkin itu yang kedua, Farel pernah dinobatkan sebagai duta kekayaan intelektual dari pemerintah ya, Kemenkumham ya. Nah itu mungkin dua hal yang menjadi pertimbangan buat mereka untuk bisa membawa Farel lulus di jalur prestasi. Tapi apa sih Om, Mas alasannya membeli sekolah itu? Ya itu tadi, karena saya ingin Farel ini semakin cerdas ya. Di situ itu kurikulumnya internasional. Jadi ada bahasa Prancis juga di situ, bukan bahasa Inggris saja. Nanti mereka akan ada pertukaran pelajar ke luar negeri. Ya, biar Farel semakin bisa menyesuaikan diri lah. Berarti itu semakin memantapkan Farel untuk stay di Jakarta dengan waktu yang lebih lama? Bukan stay di Jakarta aja, Farel kan sekarang juga akan sering warawiri ke Singapura, Malaysia, Brunei kan, karena kita juga ada proyek di 3 negara itu. Farel gimana belajar bahasa Perancis nanti? Nggak tahu ya aku ngikut apa enggak sih ya. Perancis ya susah banget ya. Bisa. Insyaallah bisa Bang. Insyaallah. Yakin. Gimana sih Farel di SMA masanya sudah beda nih daripada SMP ya? Mungkin deg-degannya seperti apa, jenjang di tingkatnya lebih tinggi lagi di SMA sendiri, bertemu dengan teman-teman dan pelajaran yang makin rumit. Kalau deg-degan aman aja, nggak ada deg-degan sama sekali. Justru aku seneng bisa dapat pengalaman baru setelah aku SMA nanti. Dan ada juga beberapa temanku yang masuk lab school. Jadi ya aku kalau semisal belum dapat teman, mungkin aku bisa main sama teman-teman aku sebelumnya yang ada di Al-Azhar. Untuk bahasa asing sendiri, karena kan apalagi ini kan kelas internasional lah Om ya. Gimana untuk bahasa asing sendiri, ada kendala nggak sih untuk menguasai bahasa asing sendiri? Apa nih bahasa asing, Inggris atau apa? Apa aja? Apa Dia aja? udah mulai les. Nah kalau Inggris aku udah mulai les. Nah cuman kalau Perancis nih sebenarnya opsional deh. Dia kita bisa ngikut atau bisa juga enggak. Nah aku masih pikirin dulu nih ikut apa enggak Perancis soalnya. Gitu. Kenapa emang sulit? Hah? Belum coba ya. Iya belum coba sih Bang. Ya Tapi kelihatan. tertarik gak pengen belajar apa, kayak udah ribet banget dari awal segala macam gitu? Aku 75% bahasa Perancis nih tertarik sih. Tapi kayak masih dipikir-pikir dulu, lihat aja lah ke depannya. Oke Om, yang menarik tadi kan donasi ya, mungkin bisa dijelasin sedikit mungkin kondisi kampung halaman di Aceh sendiri seperti apa, kesulitan dari warga sendiri yang bantuan. Ya, saya kan baru tiba hari ini jam berapa ya? Tiba jam 11 ya. 11. Baru tiba hari ini di sana itu saya selama 6 hari saya di sana
itu nggak ada jaringan, mati lampu, BBM susah juga, dan untuk daerah-daerah yang kena banjir itu mereka masih belum dapat makanan, bahkan ada beberapa tempat yang sama sekali belum tersentuh bantuan, belum tersentuh. Ya mungkin alasannya belum nggak jembatannya itu putus, untuk akses ke untuk ngasih bantuan itu susah. Nah di situ saya sama Farel ngobrol, Farel gimana kalau kita buka donasi nanti Farel Januari setelah kita syuting di Turki nanti Farel saya terbangkan langsung ke Aceh untuk menyapa langsung adik-adik. Saya ambil segmen anak-anak yang sekolahnya sudah hancur gitu ya, kita bawa bantuan entah itu buku, seragam atau apalah yang mereka butuhkan, dan Farel bisa langsung ngasih untuk ke tempat langsung gitu. Insya Allah di Januari ya adalah setelah kita dari Turki. Persiapannya sendiri nanti untuk terjun masuk ke lapangan sendiri melihat kondisi yang di luar yang terjang kemarin bencana itu gimana sih Farel? Kalau persiapan, aku ngikut aja sama Om Reis ya, kita ngalir aja gimana enaknya. Tapi intinya kayak insya Allah kita Januari ke sana. Ya, dia udah terbiasa ke Aceh, mungkin udah 5-6 kali dah. Lebih lah. Ya, mungkin lebih ya. Jadi maksud saya ya apa salahnya sih kita membantu, karena mereka sekecil apapun bantuan dari kita itu sangat berharga untuk mereka sekali. Karena memang betul-betul sulit sekali. Dan saya menyaksikan langsung, bahkan keluarga saya, kakak saya sendiri rumahnya terjerat. Bang Udin. Bahkan ini sudah tidak ada yang selamat. Mudah-mudahan gitu ya, kita dengan cara seperti ini mungkin kita bisa meringankan beban mereka yang kena musibah di sana. Om, tapi benar nggak sih ada satu wilayah atau satu kampung yang hilang? Ada 5 kampung yang hilang, bukan satu kampung. Berita yang saya dengar dari Gubernur Aceh itu ada 5, itu udah menjadi Aliran sungai. iya, udah hilang dari, udah nggak ada lagi. Begitu dahsyatnya bencana. Tsunami seolah-olah mengingatkan tsunami. Ya mengingatkan saya tsunami tahun 2004 dulu ya. Yang mungkin bisa dibilang ini kejadian ini bikin trauma banget ya, apalagi bagi anak-anak itu kan. Saya berharap Farel kita nanti sama-sama ke sana Farel. Mungkin saya akan bukanya, saya belum secara resmi, saya belum posting. Tapi nanti saya akan transparan, istilahnya nanti saya akan paparkan seberapa pun bantuan dari yang ada. Pokoknya sekecil apapun itu sangat bermanfaat buat mereka. Bang, mungkin Farel mungkin boleh, Abang dan Farel mungkin boleh sedikit update maaf untuk sebelumnya, untuk yang persoalan Bapak kemarin itu sudah sampai mana? Setelah keluar udah ketemu Farel. Ini gimana pertemuan sama Mungkin aku jawab singkat ya, kalau masalah bapak atau keluarga aku udah aman aja, udah tentram juga, udah gimana, udah aman ya. Kita kayak jalanin dulu apa yang ada. Aku juga serius sama karirku, aku juga biar di sini mengoptimalkan karirku, pendidikan juga, dan ada di sini aku juga makin maju dan bisa berpikir lebih jauh gitu. Jadi kayak nggak labil dari kemarin kan kayak labil, aku juga ngerasa kayak gitu, dan aku juga selalu diajarkan sama Om yang baik-baik, Rel. Kurang kalau kayak gini, kurang baik, dan jadinya kita belajar lebih baik dari yang kemarin dan belajar dari kesalahan dan kita ambil hikmahnya. Jadi sudah sudah terbuka untuk Ya kita sudah udah memaafkan juga, kita udah aman. Ya gimana ya bilangnya, intinya udah aman ya, hashtag aman sih. Nah, intinya gitu ya, Farel kan masih butuh banyak pendidikan. Dia masih umur 15 tahun ya. Dia harus terus belajar dan belajar. berarti dengan ada yang kemarin itu membuat proses mendewa sendiri kamu makin numbuh lagi nggak sih? Iya. Oke, cukup. Nah, jangan dong buat donasi. Ya. Om Leo. Ayo buat teman-teman, buat festnya Farel, mungkin ya ada yang ingin meringankan beban saudara-saudara kita yang di Aceh dan Sumatera yang sedang tertimpa musibah banjir, longsor gitu ya. Ada yang ingin